Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Arfilia Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman saya terkait mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila masih dipelajari sampai ke jenjang bangku perkuliahan karena menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sistem pendidikan tertinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sistem pendidikan tertinggi di Indonesia harus berdasarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, baik dari segi kebijakannya. Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa, sekaligus pedoman bagi berbangsa dan bernegara untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya dasar dan sila yang artinya prinsip atau asas. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga sebagai ideologi bangsa. Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam berbangsa dan bernegara merupakan salah satu perwujudan dari pertahanan diri terhadap globalisasi. Dalam kedudukannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maknanya, hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan dari nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Sejak lama, Soekarno telah memikirkan tentang dasar negara bangsa Indonesia, mulai dari sebelum kemerdekaan. Soekarno dibantu oleh salah seorang temannya yang merupakan ahli bahasa mencetuskan nama Pancasila. Selain Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo, terdapat tokoh-tokoh lain yang ikut andil dalam perumusan Pancasila tetapi namanya tidak disebutkan. Pada awalnya Soekarno memberikan 3 opsi untuk dasar negara Indonesia. Yang pertama Pancasila, yang kedua Trisila, yang ketiga Ekasila. Pancasila berarti 5 dasar negara, Trisila berarti 3 dasar negara, dan Ekasila berarti 1 dasar negara. Awal mulanya Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni tahun 1945 bertepatan dengan sidang pertama BPUPKI. Lahirnya Pancasila ditandai oleh pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Di dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang bernama Pancasila. Untuk merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka BPUPKI membentuk suatu panitia bernama Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk menampung seluruh rumusan yang bersifat perseorangan. Hasil dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta. Setelah melewati berbagai persidangan, pada akhirnya Pancasila disahkan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian, Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Perlu teman-teman semua ketahui bahwa Pancasila bukan hanya hasil karya dari Soekarno dan Muhammad Yamin saja, melainkan hasil dari bersama. Menurut Mahfud MD, Pancasila adalah hasil karya bersama. Hasil karya bersama dari aliran politik BPUPKI yang kemudian disahkan dan disempurnakan oleh PPKI. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna yaitu setiap manusia berhak atau bebas menentukan agama atau kepercayaannya tanpa ada paksaan atau tanpa ada diskriminasi antar umat beragama. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana manusia harus memperlakukan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kesamaan derajat, hak, dan kewajibannya. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia, di mana manusia harus saling menghargai dan menghormati keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya, pemerintah dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat. Yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu sebagai tujuan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara lahiriah maupun batiniah. Maka negara Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara yang berkeadilan. Sebagai mahasiswa, untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Kita sebagai mahasiswa harus bisa berpikir kritis apabila menghadapi permasalahan. Seperti yang saya jelaskan dalam nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, memiliki makna dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa saling menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain dengan tujuan agar tidak terjadi konflik dan perpecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.